Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Jibanul Hakim dari Prodi Teknik Mesin 19A, salah satu mahasiswa dari Universitas Saputra. Saya di sini akan menjelaskan kembali pemahaman saya tentang elektropneumatik. Jadi, apa itu elektropneumatik? Elektropneumatik merupakan pengembangan dari pneumatik di mana prinsip kerjanya memilih energi pneumatik sebagai tenaga kerja ataupun tenaga penggeraknya. Nah, sedangkan media kontrolnya menggunakan sinyal elektrik ataupun elektronik. Nah, itu merupakan penjelasan dari elektropneumatik. Nah, pada elektropneumatik ini ada beberapa komponen utama yang saya akan jelaskan satu persatu. Nah, untuk komponen yang pertama ada silinder pneumatik. Nah, apa itu silinder pneumatik? Silinder pneumatik merupakan komponen utama yang harus ada karena komponen ini merupakan akuator pada rangkaian pneumatik murni. Itu yang pertama. Terus yang kedua ada air filter control. Nah, air filter control ini merupakan pneumatik yang sering digunakan untuk menyaring udara bertekanan. Jadi air filter control ini fungsinya untuk menyaring udara yang bertekanan. Nah, yang ketiga ada relay. Nah, relay ini merupakan komponen yang berperan penting untuk mengontrol arus listrik pada sebuah sistem elektropneumatik. Nah, untuk yang keempat ada push button. Nah, push button ini merupakan pada elektropneumatik ini berfungsi untuk memutuskan dan menghubungkan arus listrik dengan sistem kerja tekan. Jadi push button ini fungsinya untuk menghubungkan dan memutuskan arus listrik dengan sistem kerja tekan. Nah, yang selanjutnya ada limit switch. Nah, limit switch atau sebagai sensor. Nah, limit switch ini digunakan indikator pada silinder kerja ganda untuk mendeteksi piston untuk memastikan apakah sudah maksimum ataupun minimum. Nah, yang terakhir ada solenoid. Nah, untuk solenoid ini berfungsi untuk mengatur jalur angin pada saat angin akan diteruskan ataupun disalurkan ke akuator. Nah, itu merupakan komponen-komponen dari elektropneumatik. Yang pertama ada silinder pneumatik, yang kedua ada air filter control, yang ketiga ada relay, yang keempat ada limit switch, yang kelima ada solenoid. Nah, pada elektropneumatik juga ada sumber energi. Nah, pada sumber energi pneumatik ada kompresor, terus ada power supply unit, terus ada air service unit. Nah, ini fungsinya kompresor sebagai untuk menghasilkan udara bertekanan. Yang kedua ada power supply unit yang berfungsi untuk menghasilkan tegangan. Dan yang ketiga ada air service unit yang fungsinya untuk menyaring udara dari kotoran dan air. Terus yang selanjutnya pada elektropneumatik ini ada sensor elemen input sistem elektropneumatik. Nah, sensor ini ada 4 macam. Yang pertama ada sensor induktif, yang kedua ada sensor kapasitif, yang ketiga ada sensor optik, yang keempat ada sensor magnetik. Nah, untuk sensor induktif ini fungsinya sebagai untuk mendeteksi objek berupa logam. Jadi sensor induktif ini akan mendeteksi jika objeknya itu berupa logam. Nah, yang kedua ada sensor kapasitif. Nah, sensor kapasitif ini bisa mendeteksi objek apapun selama menghalangi objeknya.
Yang ketiga ada objek optik. Nah, sensor ini bisa mendeteksi objek apapun selama menghalangi objeknya, tetapi untuk sensor optik ini dalam jarak yang jauh. Yang keempat ada sensor magnetik. Nah, untuk sensor ini bisa mendeteksi medan magnet selama magnet itu menghalangi objeknya. Nah, itu merupakan sensor pada elemen input sistem elektropneumatik. Nah, untuk prinsip kerja pada elektropneumatik ini yaitu sinyal elektrik dialirkan ke kumparan yang terpasang pada katup pneumatik. Nah, untuk yang kedua pada prinsip kerjanya yaitu sinyal yang dikirimkan akan menghasilkan medan elektromagnetik dan akan mengaktifkan katup ke arah sebagai elemen mesin akhir pada rangkaian kerja pneumatik. Untuk yang terakhir pada prinsip kerjanya yaitu media kerja pneumatik akan mengaktifkan elemen kerja pneumatik seperti motor pneumatik yang menjalankan sistem. Nah, itu merupakan pengertian dari elektropneumatik, terus prinsip kerja, komponen-komponen pada elektropneumatik, terus sensor pada sistem elektropneumatik, dan yang terakhir ada kekurangan dan kelebihan pada sistem elektropneumatik. Nah, untuk keuntungan pada elektropneumatik ini ketersediaan yang terbatas, terus mudah disalurkan, dan fleksibilitasnya temperatur dan bersih dan dapat disimpan. Nah, itu merupakan kelebihan yang dapat saya ketahui dari elektropneumatik. Nah, untuk kerugiannya pada elektropneumatik ini yaitu mudahnya terjadi kebocoran, terus menimbulkan suara bising, terus mudah mengembun. Nah, itu merupakan kekurangan dari elektropneumatik. Nah, mungkin ini yang bisa dapat saya sampaikan, yang bisa saya jelaskan, yang dapat saya pahami dari elektropneumatik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.